Ya ampun, Bu Sarti itu sebenarnya mau beli sayuran nggak sih nih? Dari tadi malah main HP terus. Ya ampun Pak Yono, Pak Yono. Ya Mbok ya sabar gitu loh. Saya tuh lagi balesin komenan ini. Ya masalahnya ibu itu udah di sini hampir sejam loh. Bukannya beli sayuran malah dari tadi main HP terus. Ibu tuh ganggu pelanggan yang lain tahu nggak? Ganggu gimana sih Pak? Orang saya lo cuma diem sambil main HP kok dibilang ngeganggu? Gak jelas banget deh. Kalau saya ngacak-ngacak sayuran yang Bapak jual, nah itu baru ngeganggu namanya. Loh ibu itu kan diam aja di situ. Ibu Sarti itu ngalangin orang-orang yang pada mau beli sayuran. Udahlah ibu nih, kalau emang nggak mau beli sayuran pulang aja sana. Jangan malah main HP di sini doang. Dih, kok malah ngatur-ngatur? Ini kan tempat umum Pak. Pak Yono juga cuma jualan di gerobak kan, bukan di toko sendiri. Duh malah nyalahin balik nih orang. Yaudah. Ini gini aja, ibu berhenti dulu main HP-nya. Ibu bilang mau beli sayuran apa? Kalau ibu udah beli sayuran kan ibu bisa pulang terus main HP di rumah sepuasnya tanpa ganggu orang lain di sini. Udah saya bilang ya Pak, saya itu nggak ngeganggu. Orang saya ngapa-ngapain aja nggak, cuma main HP. Ya udahlah kalau gitu, saya mau beli sayur kangkungnya 2 ikat sama tempe deh boleh. Nah gitu dong dari tadi, bukannya beli sayuran. Sebentar saya bungkusin dulu ya. Ngomong-ngomong Bu Sarti main HP terus, emangnya nggak kena marah Bu sama suaminya? Dengar ya Pak, suami saya itu mana berani Pak marahin saya. Yang ada saya yang marahin dia. Masa iya sih Bu, emangnya kalau ibu itu yang salah tetap suami ibu gak berani marahin gitu? Ya enggak lah, udahlah Bapak ini gak usah ikut campur deh. Kepo banget sama urusan rumah tangga orang. Saya tuh gak kepo ya Bu, cuman penasaran aja gitu. Soalnya ibu tuh kayak kecanduan banget main HP-nya. Mana ada kecanduan, biasa aja kok. Pak Yono aja yang berlebihan. Nah saya itu gak berlebihan Bu, orang saya itu ngomong sesuai fakta kok. Yang terjadi begini dan saya itu lihat sendiri. Udah kita jangan malah ribut. Terus ini sayurannya. Ya udah sih, siapa juga yang mau nyari ribut? Ini uangnya kalau gitu. Saya permisi. Nyebelin banget sih Pak Yono tadi. Cuma tukang sayur doang kok banyak omong. Bikin gak mood banget deh. Padahal kan tadi aku gak ngapa-ngapain, cuma main HP doang. Malah dibilang ganggu coba. Udahlah, mending sekarang aku pulang aja. Itu bukannya rumahnya Bu Indah ya? Ya ampun, dia buka warung apa? Mana kelihatan besar banget warungnya. Duit dari mana coba tuh orang? Aku jadi kepo deh. Cobalah aku samperin dan tanyain. Assalamualaikum Bu Indah. Wah, Bu Indah baru bangun warung ya Bu? Mana kelihatannya bagus dan mewah banget loh Bu warungnya. Iya Bu Sarti, alhamdulillah. Emangnya Bu Indah bisa dapat uang dari mana? Kok kelihatannya makin kesini makin punya banyak uang aja sih Bu? Perasaan kan dulu keluarga Bu Indah tuh termasuk yang biasa-biasa aja gitu. Ini Bu, alhamdulillah saya dan suami saya usaha bikin konten di sosmed. Oh alah, jadi selama ini Bu Indah dan suami Ibu tuh bikin usaha konten gitu toh? Emangnya konten apa Bu yang kalian buat? Konten biasa sih Bu. Kalau saya tuh buat konten keseharian gitu, ya dari mulai masak, nyuci, dan yang lain-lain. Sedangkan suami saya itu ya buat konten keseharian kerja juga. Dan alhamdulillah banget banyak yang nonton. Jadinya kita bisa dapat endorse deh. Wih ya ampun, padahal cuma video-video kayak gitu doang ya. Ibu dan suami ibu bisa dapat banyak uang. Iya Bu, benar banget. Saya dan suami saya nggak nyangka banget bisa sesukses ini jadi konten kreator. Coba deh, ibu juga bikin konten gitu. Siapa tahu kan bisa ramai juga kayak punya kami. Duh, tapi Bu, saya nggak bisa bikin konten-konten gitu. Apalagi saya itu tipe orang yang anti kamera. Ya udah tuh Bu, bikin kontennya nggak usah ngeliatin muka. Tapi kira-kira ibu ini cocoknya bikin konten apa ya? Nah itu dia Bu, saya juga nggak tahu. Udahlah kalau gitu, saya mah emang nggak ada bakat bikin konten begituan. Saya permisi dulu ya Bu, soalnya saya mau langsung masak ini. Oh alah, iya ya Bu, silakan. Kapan-kapan mampir ya ke rumah saya, kita ngobrol-ngobrol. Ya Bu Indah dong, gantian mampir ke rumah saya. Masa saya terus yang main ke rumah ibu? Kan gak adil. Nanti sekalian ibu pas main ke rumah saya ajarin saya bikin konten Bu. Iya ya Bu, tenang aja. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Saat di rumah. Akhirnya sampai rumah juga. Duh, tapi aku masih kepikiran nih. Kok bisa ya Bu Indah sama suaminya jadi sukses jadi tukang bikin konten? Aku jadi iri banget deh. Padahal kan yang duluan punya HP dan sosmed itu aku. Kok bisa ya mereka yang dapat uang duluan dari bikin konten? Pasti deh di dalam hatinya Bu Indah itu dia tuh ngejek-ngejekin aku.
Jadi nyebelin deh aku bayanginnya. Aku juga pengen bikin konten terus dapat uang. Ya pastinya aku pengen lebih sukses daripada Bu Indah dan suaminya itu. Tapi ya gimana? Aku dulu pernah nyoba juga sih, tapi nggak bisa. Kurang paham aku sama begituan soalnya. Apa aku coba cari dulu ya gimana caranya yang benar? Coba deh aku nonton beberapa tutorial. Walah, ternyata gini toh. Kelihatan mudah sih. Duh ya ampun Bu, kok masih main HP aja sih, bukannya masak juga. Ini udah jam berapa loh, Bapak kan mau kerja Bu. Bentar sih Pak, tanggung. Ibu tuh lagi nonton tutorial bikin konten yang benar. Supaya nanti ibu tuh bisa bikin konten Pak. Udah Ibu gak usah ngurusin kayak begituan, mending sekarang Ibu masak dulu. Ih Bapak, masa gak mau dukung sih sama sekali usaha istrinya? Bukannya Bapak itu gak mau mendukung Ibu, tapi Ibu tuh punya kewajiban sebagai seorang istri. Udah mendingan Ibu tuh masak sama beres-beres dulu ya. Masalah yang kayak begituan bisa ntar. Gak mau, ibu pokoknya gak mau. Ibu mau nonton tutorial bikin konten ini sampai selesai. Baru deh setelah itu ibu bakal masak dan beres-beres. Orang cuma sebentar aja kok. Astagfirullahaladzim, Ibu kok sampai segitunya sih? Bapak itu Bu mau berangkat kerja, Mbok ya masakin dulu sebentar sana. Ini malah kok pengen nonton video tutorial bikin konten sampai selesai. Ibu itu mikir gak sih? Udah jadi seorang istri loh. Jangan sampai ya itu HP Bapak banting, biar Ibu itu gak bisa main HP lagi. Is, Bapak ini pemaksaan banget deh. Ya udah, ibu masak. Nah gitu dong, orang suaminya mau kerja kok gak mau dimasakin sih. Gimana toh? Bukannya nggak mau masakin Bapak, ibu kan udah bilang ibu mau nonton video tutorial bikin konten. Abis itu baru deh beres-beres dan masak. Halah, kalau kayak gitu mah nanti Bapak keburu berangkat kerja dan gak makan jadinya. Udah gak usah malah ribut. Sekarang Ibu langsung masak aja, Bapak mau siap-siap berangkat kerja. Bapak mah nyebelin banget. Ya udahlah, mending sekarang aku masak dulu daripada ntar HP ku dibanting sama Bapak. Pokoknya abis masak, aku harus nonton video tutorial bikin konten itu sampai selesai. Setelah Bu Sarti selesai masak, suami Bu Sarti pun sarapan kemudian berangkat kerja. Ya ampun, ternyata kalau dipraktekin susah banget ya. Padahal di tutorial kelihatannya mudah. Apalagi kan aku nggak mau bikin konten sambil nunjukin muka atau suaraku. Apa aku bikin konten tentang berita hoax aja ya? Kalau bikin konten kayak begituan kan aku nggak perlu tuh pakai suara atau mukaku. Apalagi kalau buat konten kayak begitu biasanya bikin naik penonton dan followersnya. Dan kalau aku cari tahu ternyata bisa dapat uang loh. Kalau gitu aku buat berita konten hoax aja deh. Oh iya, kenapa aku nggak buat konten hoax tentang Pak Yono dan juga Bu Indah ya? Ya karena mereka tuh udah bikin aku kesel. Jadi nggak ada salahnya dong mereka aku jadiin target pertama sebagai isi konten hoaxku. Hahaha. Biar mereka tuh nggak berani macem-macem sama aku lagi. Pertama aku buat konten hoax tentang Pak Yono dulu deh. Aku bikin aja konten kalau sayurannya Pak Yono itu beracun dan banyak ulet dan lalatnya. Nah aku cari video random di sosmed deh. Terus tinggal aku kasih keterangan. Hahaha. Kalau gini kan aku nggak perlu nampakin wajah. Nah udah selesai nih kontennya. Tinggal aku upload deh. Jangan lupa pakai caption yang viral dan rame. Oh iya, aku ganti nama akun sosmedku dulu deh, biar nggak ketahuan kalau ini akun yang suka nyebarin berita hoax itu punya aku. Bagus deh, udah ganti nama dan juga udah upload juga nih. Sekarang tinggal bikin konten kedua tentang keluarganya Bu Indah. Aku bikin konten hoax kalau keluarganya Bu Indah pakai pesugihan aja apa ya? Biar nanti penonton kontennya Bu Indah dan suaminya itu makin sedikit dan mereka nggak bisa dapat uang lagi dari ngonten. Aku pakai video dengan backsound mistis gitu deh. Terus aku tempelin deh foto Bu Indah sama suaminya. Terus jangan lupa kasih keterangan hoax kalau mereka ini udah pakai pesugihan selama bertahun-tahun. Makanya sekarang mereka jadi kaya raya. Oke, sekarang udah 2 konten hoaxku ke-upload. Tinggal tunggu aja deh. Semoga aja bisa rame nih 2 konten baruku. Dan harusnya bisa bikin Pak Yono dan Bu Indah itu jadi sengsara. Hahaha. Iya, aku bukannya jahat ya, tapi mereka duluan yang udah buat aku sakit hati. Aku tuh gak bisa gitu lihat keluarga Bu Indah yang kaya raya dan bahagia. Gak tenang aja gitu perasaanku liatnya. Apalagi Pak Yono si tukang sayur itu. Mulutnya nyerocos banget deh. Udah lah, mending sekarang aku beres-beres sambil nungguin 2 konten hoaxku itu naik viewersnya.
Sore harinya, Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Bu, Ibu. Astagfirullahaladzim, kasihan banget Ibu ketiduran. Pasti kecapean beres-beres rumah nih. Soalnya rumahnya kelihatan bersih banget. Bu, Ibu, bangun, udah sore nih. Gak baik lo tidur sore-sore. Astagfirullah, maaf ya Pak, Ibu ketiduran, tadi capek banget habis beres-beres. Iya Bu, gak apa-apa kok. Bapak malah seneng banget Ibu itu kecapean karena beres-beres rumah, bukan karena main HP. Oh ya, Ibu udah masak belum? Ya ampun, Pak, Ibu lupa lagi belum masak, gimana nih? Tadi Ibu tuh fokus beres-beres Pak, sampai tempat-tempat yang jarang Ibu beresin juga hari ini. Dan ternyata capek banget dan bikin Ibu ketiduran sampai sore, jadi gak sempat masak deh. Gak apa-apa kok, ntar kita beli makanan aja lewat online aja ya. Ini beneran apa Bapak gak marah? Kok tumben banget? Ya nggak dong, kan kali ini Ibu lupa karena beres-beres, bukan karena main HP. Kalau karena main HP, nah baru Bapak omelin deh. Walah, iya juga ya. Ya udah, Bapak mandi dulu sana. Nanti biar Ibu aja yang pesenin makanannya. Ya udah Bu, Bapak mandi dulu ya. Duh ya ampun, untung aja tadi aku udah selesai beres-beres. Mending sekarang aku langsung pesen makanan lewat online deh. Nah, udah nih, tinggal nunggu aja. Iya, aku sampai lupa. Aku kan belum cek postingan konten hoaxku tadi pagi. Aku cek dulu deh, siapa tahu kan viewersnya banyak. Ya ampun, ini beneran apa? Gila, nggak nyangka loh aku viewersnya bakal sebanyak ini. Dan herannya mereka yang nonton tuh asal percaya aja dengan konten hoaxku ini. Hahaha. Dan followersku juga otomatis naik nih. Wih, seneng banget deh. Wih, ini beneran apa? Ada brand yang nawarin aku kerjasama. Aku bener-bener gak nyangka deh, ternyata bikin konten hoax kayak gini bener-bener menguntungkan. Dan pastinya bisa bikin Pak Yono dan Bu Indah itu sengsara. Kalau gitu besok-besok aku bakal bikin konten hoax lagi deh. Sementara itu, Duh, ya ampun, kok tiba-tiba akun sosmedku banyak yang nyerang sih? Dan anehnya mereka tuh komen kalau aku seolah-olah melakukan pesugihan. Mereka ini dapat berita hoax dari mana sih? Nggak jelas banget. Udah jelas-jelas loh, aku selama ini kan kerja jadi konten kreator. Coba deh aku cari tahu mereka dapat berita hoax kayak gitu dari mana. Walah, dari konten ini toh. Ini siapa sih? Kurang kerjaan banget deh. Wah, parah sih ini namanya. Udah pencemaran nama baik. Dia udah nyebarin berita hoax loh tentang keluargaku. Ini akun punya siapa sih? Punya masalah apa gitu sama aku dan keluargaku? Kok bisa-bisanya dia bikin konten hoax kayak gini? Gara-gara konten ini akun sosmedku jadi sedikit banget yang nonton. Mana banyak yang nyerang dan juga ngelaporin. Bisa-bisa akunku kebanet ini. keesokan harinya, sayur segar. Ibu-ibu, mari beli sayur. Duh, padahal aku itu udah ngider dari tadi pagi loh. Tapi kok nggak ada yang beli sayuranku sama sekali ya. Dan ibu-ibu yang biasanya langganan sama aku kok tiba-tiba beli sayuran di tempat yang lain. Padahal perusahaan sayuranku ini baik-baik aja deh, nggak ada yang salah. Kalau gini caranya aku itu bisa rugi nih. Astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba jadi kayak gini sih ya. Ya udahlah, mending aku itu nunggu pembeli sambil scroll sosmed. Udah lama juga aku itu nggak ngeliat sosmed anakku, jadi kangen sama dia. Loh, ini konten punya siapa kok bisa-bisanya bikin berita hoax ya? Kalau sayur yang aku jual itu beracun dan juga banyak ulatnya. Astagfirullahaladzim, kok tega banget ya orang ini yang bikin konten hoax ini. Sebenarnya yang punya akun itu siapa sih? Ada masalah apa sih? Kok bisa-bisanya dia itu buat konten hoax begini tentang aku? Ternyata gara-gara ini pembeliku jadi pada kabur semua. Kalau gini terus aku itu bisa bangkrut. Tapi apa coba yang aku bisa lakukan ya? Beberapa hari kemudian, Loh, Bapak dari mana toh? Kok tumben-tumbenan jam segini udah keluar? ini Bu, Bapak habis dari warung. Ibu tahu nggak, masa ya keluarga Bu Indah itu tiba-tiba jadi bangkrut? Dan anehnya dia itu saat bersamaan jualan sayuran yang punya Pak Yono juga ikutan bangkrut Bu. Hahaha, mampus mereka berdua. Makanya jangan sekali-kali buat aku sakit hati. Akibatnya sekarang hidup kalian jadi menderita kan? Ternyata bikin konten hoax itu pengaruhnya besar banget ya. Sampai bisa bikin Pak Yono dan Bu Indah bangkrut seketika loh. Bu, orang Bapak lagi nyampein berita sedih kok Ibu itu malah senyum-senyum sendiri sih? Ya ampun, maaf Pak. Ibu lagi kepikiran sesuatu yang lain. Walah, yaudah kalau gitu Bapak juga mau berangkat kerja dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, seneng banget deh. Aku dengar berita kalau Pak Yono dan Bu Indah itu bangkrut. Hahaha. Berarti konten hoaxku itu benar-benar ampuh.
Ya secara loh, penontonnya aja sampai ratusan ribu. Kalau gitu, aku mau buat konten hoax lagi deh. Tapi yang lebih greget gitu, biar penontonnya tembus sampai jutaan. Oh iya, kenapa aku nggak bikin konten hoax tentang artis ya? Kalau artis kan lebih banyak pengikutnya. Jadi bisa lah, aku bisa bikin konten hoax dengan viewers yang bisa tembus sampai jutaan. Aku buat agak sedikit ekstrim kali ya, biar makin mantep konten hoaxku ini. Hahaha. Sejak saat itu Bu Sarti pun semakin keterusan membuat sebuah konten hoax. Duh, enak banget ya hidupku sekarang. Bisa punya banyak uang dengan cara bikin konten hoax doang. Dan aku tuh heran banget deh. Kok dengan mudahnya ya para penonton yang lihat kontenku itu langsung percaya aja. Tapi itu malah bagus deh. Jadinya mereka bener-bener percaya kalau konten hoaxku itu beneran. Apalagi kalau penonton dan pengikutku makin naik, makin banyak endorsan yang masuk. Bentar-bentar. Tapi kok tanganku tiba-tiba rasanya sakit banget ya? Astagfirullah. Kok tanganku tiba-tiba membusuk dan keluar ulat gitu? Pak, tolongin ibu, Pak. Pak, tangan ibu membusuk dan keluar ulatnya, Pak. Rasanya sakit banget. Perasaan kemarin-kemarin tanganku baik-baik aja deh. Kok tiba-tiba malah jadi begini sih? Astagfirullahaladzim Bu, tangan ibu kenapa kok bisa membusuk dan keluar ulat begitu sih? Jangan-jangan itu gara-gara ibu keseringan main HP ya? Sebabannya apa-apaan sih ya? Nggak mungkin lah. Masa keseringan main HP bisa jadi gini sih? Udah, Bapak nggak usah ngaco. Mending sekarang Bapak bawa ibu ke rumah sakit. Ini udah sakit banget loh, Pak, tangan ibu. Ya udah Bu, ayo kita langsung ke rumah sakit. Saya di rumah sakit. Duh, rasanya kepalaku pusing banget. Perasaan tadi aku pas datang ke rumah sakit cuma diperiksa doang deh. Kok rasanya aku udah pingsan lama banget ya? Loh, tanganku, kedua tanganku kemana kok nggak ada? Pak, Bapak, tangan ibu kemana, Pak? Alhamdulillah akhirnya ibu sadar juga. Maafin Bapak ya Bu, ketika kita sampai di rumah sakit tadi ibu itu pingsan. Terus pas abis diperiksa sama dokter, dokternya bilang kalau tangan ibu itu harus diamputasi. Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Bapak kok ngambil keputusan tanpa persetujuan ibu? Maafin Bapak ya Bu, kata dokter udah nggak ada jalan lain selain diamputasi. Tapi ya nggak diamputasi juga loh, Pak. Masa nggak ada cara lain? Nggak mau, Pak. Balikin tangan ibu. Ibu nggak mau buntung seumur hidup. Balikin, Pak. Sejak saat itu Bu Sarti pun kehilangan tangannya dan ia sudah tidak bisa membuat konten hoax lagi.